Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kaidah i'lalnya. Untuk sekarang kita akan membahas tentang kaidah kelima. Sebelum kita jelaskan, mari kita akhiri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alal mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ata alaina bi barakatihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qa'idatu al-khamisatu pada halaman 11. Al-qa'idatu al-khamisatu ay hadhil qa'idatu tegese utawi iki iku ana qaidah. Tegese utawi iki iku ana qaidah al-khamisatu kang kaping 5. Al-khamisatu kang kaping 5. Idza tatarrafat ing dalem nalikane dadi akhir kalimat. Idza tatarrafat ing dalem nalikane dadi akhir kalimat apa al-wawu wa wal ya'u utawa ya. Idza tatarrafat ing dalem nalikane dadi akhir kalimat apa al-wawu wal ya'u utawa ya wa kana talan ono apa al-wawu wal ya. Wa kana talan ono apa al-wawu wal ya iku madmumatan den dhammah. Iku madmumatan den dhammah. Uskinata mongko disukun apa al-wawu wal ya'u. Uskinata mongko disukun apa al-wawu wal ya'u. Nahu dawi contoh iku yalzu lafat yalzu wa yarmi lan yarmi. Nahu dawi contoh iku yalzu lafat yalzu wa yarmi lan lafat yarmi. Asluhuma kang utawi asale yalzu wa yarmi. Asluhuma kang utawi asale yalzu wa yarmi iku yalzubu lafat yalzubu wa yarmiyu lan lafat yarmiyu. Asluhuma kang utawi asale yalzu wa yarmi iku yalzubu lafat yalzubu wa yarmiyu lan lafat yarmiyu. Al-i'lalu ay hadzal i'lalu tegese utawi iki iku ana i'lal. Yalzu utawi lafat yalzu. Yalzu tawi lafat yalzu iku asluhu tawi asale yalzu. Iku asluhu tawi asale yalzu iku yalzubu lafat yalzubu. Iku yalzubu lafat yalzubu ala wazni yaf'ulu miturut ing atase wazan yaf'ulu. Ala wazni yaf'ulu miturut ing atase wazan yaf'ulu. Ala wazni yaf'ulu miturut ing atase wazan yaf'ulu. Uskinat disukun. Uskinat disukun apa al-wawu wawu. Uskinat disukun apa al-wawu wawu. Listithqali dhammati krana amrih abote dhammah. Listithqali dhammati krana amrih abote dhammah. Listithqali dhammati krana amrih abote dhammah alaiha ing atase al-wawu. Alaiha ing atase al-wawu. Fasara mongko dadi apa lafat yalzu. Fasara mongko dadi apa lafat yalzu iku yalzu lafat yalzu. Iku yalzu lafat yalzu. Yarmi sekarang. Yang yarmi utawi lafat yarmi iku asluhu utawi asale yarmi iku yarmiu lafat yarmiu. Sama ya, maknanya sama, teksnya sama dengan yang di atas. Iku asluhu tawi asale yarmi iku yarmiyu lafat yarmiyu ala wazni yaf'ilu miturut ing atase wazan yaf'ilu.
ala wazni yaf'ilu miturut ing atase wazan yaf'ilu. Uskinat disukun apa aliya uya listithqalid dhammati krana amrih abote dhammah. Uskinat disukun apa aliya uya listithqalid dhammati krana amrih abote dhammah alaiha ing atase aliya u. Alaiha ing atase aliya u. Fasara mongko dadi apa lafat yarmiu. Fasara mongko dadi apa lafat yarmiu iku yarmi lafat yarmi. Iku yarmi lafat yarmi. Iku yarmi lafat yarmi. Mari kita bahas tentang penjelasan dari kaidah yang kelima ini. Kaidah kelima. Kaidah kelima. Idza tatarrafatil wawu wal ya'u. Idza tatarrafatil wawu wal ya'u. Idza tatarrafatil wawu wal ya'u. Wa kanata madmumatan uskinata. Nahu yalzu wa yarmi. Asluma yalzubu wa yarmi. Ini terjemahnya, silakan ditulis nanti. Apabila wawu atau ya apabila wawu atau ya berada di akhir kalimat, maka harus disukun. Contohnya apa tadi? Contoh yalzu. Asalnya yalzu. Mengikuti wazan yaf'alu. Contoh kedua yarmi. Asalnya apa? Mengikuti wazan yaf'ilu.
besar ya, saya besarkan dulu. Ya biar kelihatan. Baik. Silakan kalian tulis di buku masing-masing bunyi dari kaidah kelima. Apabila waw atau ya dhammah berada di akhir kalimat harus disukun. Contohnya yaghzu, asalnya yaghzu mengikuti wazan yaf'ulu, yarmi asalnya yarmi mengikuti wazan yaf'ilu. Dari kaidah ini, dari penjelasan ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya kalimat-kalimat yang masuk dalam kaidah kelima ini ya, yang masuk dalam kaidah kelima ini, syarat yang pertama yakni apabila ada wawu atau ya yang berharokat dhammah. Syaratnya harus berharokat dhammah. Wawu atau ya-nya berharokat dhammah. Wawu atau ya harus berharokat dhammah ya, jadi tidak boleh berharokat selain dhammah, misal fathah atau kasroh, apalagi sukun boleh, harus berharokat dhammah. Yang kedua syaratnya berada di akhir kalimat. Berada di akhir kalimat artinya wawu atau ya ini menjadi lam fi'il ya, menjadi lam fi'il, tidak boleh menjadi waw fi'il ataupun ain menjadi fa fi'il ataupun ain fi'il. Nah, di syaratnya dua ini. Yang pertama waw atau nya harus berharokat dhammah, yang kedua berada di akhir kalimat. Jika keduanya ini terpenuhi, maka konsekuensinya, akibatnya wawu atau ya yang awalnya berharokat dhammah kemudian harus disukun, diganti dengan sukun. Contohnya kayak yaghzu ini, yaghzu ingat enggak ini binanya apa ya, bina apa, bina nakis ya, bina nakis karena lam fi'ilnya berubah huruf ilah. Dari wazan apa? Dari fi'il madhi apa yaghzu itu? Fi'il madhi yaghzu ialah waza yaghzu ini ya, waza yaghzu ini ikut bab keberapa? Bab yang pertama dari fi'il tsulats mujarrad ya kan. Nah, sedangkan bab pertama dari fi'il tsulats mujarrad itu adalah fa'ala yaf'ulu ya, fa'ala yaf'ulu. Ya, bab pertama yaghzu merupakan lafaz pada bab pertama fi'il tsulats mujarrad. Nah, mujarrad. Sedangkan wazan dari merupakan fi'il madhi, fi'il mudhari' dari
za. Za pakai alif lainah ya. Mana ini? Ya za. Merupakan dari lafaz za masuk dalam bab pertama. Masuk dalam bab pertama. Bab pertama fi'il sulasi mujarrad. Wazannya dengan wazannya adalah fa'ala yaf'ulu. Nah ini di za yaghzu. Kalimat-kalimat yang mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu, maka semua kalimat yang mengikutinya harus sama dalam hal jumlah huruf dan bentuk atau susunan harokat. Nah itu kita fokuskan di fi'il mudhari'nya. Kenapa? Karena yang dibahas dalam kaidah kelima ini adalah fi'il mudhari'nya, bukan fi'il madinya. Yaghzu ini yaghzu. Jadi sebelum menjadi yaghzu, sebenarnya lafaz yaghzu ini adalah yaghzu. Kenapa? Karena wazannya bilang yaf'ulu ya, yaf'ulu. Harokatnya fathah, sukun, dhammah. Maka kalimat yaghzu ini juga asalnya juga sama. Asalnya adalah fathah, sukun, dhammah. Yaghzu asalnya. Nah, kemudian kenapa kok harus berubah menjadi yaghzu? Ya karena terkena aturan pada kaidah kelima yang mengatakan bahwasanya jika ada wawu atau ya yang berharokat dhammah berada di akhir kalimat, maka harokatnya tadi harus diganti dengan sukun. Asalnya yaghzu berubah menjadi yaghzu. Begitu juga dengan yarmi. Yarmi juga sama. Sekarang yang yarmi merupakan fi'il mudhari' juga sama. Fi'il mudhari' dari lafaz apa? Yarmi. Kira-kira fi'il madhi dari yarmi yakni ya benar, roma yarmi. Masuk dalam bab berapa ini? Roma yarmi. Fa'ala yaf'ilu, berarti fa'ala yaf'ilu bab kedua ya. Fathu dhamin, fathu kasrin ya, bab kedua fi'il sulasi mujarrad. Bahasanya adalah fa'ala yaf'ilu. Roma yarmi juga sama ya. Jadi bab kedua dari fi'il sulasi mujarrad itu wazannya adalah fa'ala yaf'ilu. Maka kalimat-kalimat yang mengikuti wazan ini juga harus sama jumlah hurufnya dan susunan harokatnya. Dan salah satu dari lafaz di dalam bab kedua itu adalah roma yarmi itu tadi, roma yarmi. Kita fokuskan ke fi'il mudhari'nya karena yang menjadi pembahasan adalah fi'il mudhari'. Yarmi, wazan dari yarmi itu adalah yaf'ilu. Sudah sama apa belum? Belum kan ya, belum.
memang hurufnya sudah sama-sama 4, tapi harokatnya belum sama ya. Maka sebenarnya apa yang terjadi? Nah, sebenarnya juga sama. Asal dari yarmi itu adalah yarmiu, sebagaimana yafilu ini harokatnya. Kemudian ya, karena ada aturan di dalam kaidah kelima yang mengatakan bahwasanya ini asalnya adalah yarmi, yang mengatakan bahwasanya ketika ada wawu atau ya yang berharokat dhammah berada di akhir kalimat, maka harus disukun, ya-nya harus disukun, sehingga yang asalnya yarmiu berubah menjadi yarmi. Nah, begitu juga contoh-contoh yang lain juga sama. Jadi ini titik tekannya di sini, garis besarnya wawu atau ya itu pertama harus berharokat dhammah, tidak boleh harokat lain. Kedua, berada di akhir kalimat. Kira-kira apa? Selain dari contoh 2 ini, kira-kira apa? Ya masih banyak lagi ya. Contohnya ya, kalau ingin mencari contoh ya, sampean atau kalian perhatikan dari contoh ya, contoh yang sudah dipaparkan. Contoh yang sudah dipaparkan di sini, kita lihat bahwasanya kalau diperhatikan contoh-contoh dari kaidah kelima itu bidanya adalah nakis. Huza itu nakis, Roma juga nakis. Kemudian bidanya nakis. Untuk siwaknya, ketika kita perhatikan ternyata siwaknya adalah fiil mudhari'. Nah, maka mudah sekali untuk mencari contoh lain selain dari 2 contoh ini. Kita sudah dikasih kata kuncinya, yakni bina nakis dan siwat fiil mudhari'. Kira-kira banyak sekali. Apa tuh? Contohnya adalah syawa yashwi ya, syawa yashwi ya, syawa yashwi. Terus apa lagi? Ro'a, bukan ro'a, apa ya? Kira-kira apa? Jaro yajri ya, jaro uslumaku, jaro yajri, contoh ya, yajri, jaro yajri. Jaro yajri. Jaro yajri. Ini mengikuti wazan apa? Ikut wazan fa'ala yaf'ilu, sama dengan tadi, dengan Roma yarmi tadi. Ikut wazan fa'ala yaf'ilu. Nah, fa'ala ya. Kira-kira bagaimana prakteknya? Fokusnya pada yajri ini aja ya. Yajri ini saya merahi. Kenapa? Karena tadi kata kuncinya kan bindanya nakis dan siwat fi'il mudhari'. Kan sebenarnya asal dari yajri ini adalah yajriyu. Asalnya adalah yajriyu. Asalnya adalah yajriyu. Yajriyu. Ya, asalnya adalah yajriyu. Ternyata dari yajriyu ini ada ya yang berharokat dhammah berada di akhir kalimat. Ada aturannya dalam kaidah kelima. Kalau ada ya yang berada di akhir kalimat dan berharokat dhammah, harus disukun, sehingga yang asalnya yajri berubah menjadi yajri. Nah, seperti itu. Itu pembahasan dalam kaidah kelima. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.